Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konkurensi, di mana materi ini diajarkan dalam mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Denaya Ferrari Noval Agatra dengan NIM C2C021047, kelas reguler B. Yang akan kita pelajari kali ini ialah yang pertama, pengertian dari konkurensi, yang kedua prinsip konkurensi, yang ketiga interaksi antara proses, yang keempat kesulitan yang ditimbulkan konkurensi, yang kelima masalah konkurensi, yang keenam penyelesaian masalah konkurensi, yang ketujuh definisi keamanan, yang kedelapan masalah keamanan, yang kesembilan ancaman-ancaman keamanan, yang kesepuluh tipe-tipe ancaman keamanan, yang ke-11 mekanisme proteksi, yang ke-12 program jahat, yang ke-13 virus dan antivirus. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian di konkurensi itu sendiri. Konkurensi merupakan konsep umum yang menjadi landasan perancangan sistem operasi yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan banyak proses atau perintah dalam satu waktu, di mana proses-proses yang dieksekusi atau dijalankan secara bersamaan itulah yang kita sebut sebagai konkurensi. Adapun ciri-ciri konkurensi yaitu yang pertama, proses dieksekusi secara bersamaan. Yang kedua, proses yang dikonkuruen dapat tidak harus saling bergantung. Yang ketiga, proses konkurensi dapat saling berinteraksi. Lalu yang kedua, mengenai prinsip dari konkurensi. Konkurensi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalokasian waktu pemproses untuk diproses agar tidak banyak proses yang menggunakan resource secara bersamaan dan tidak terjadi. Yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Atau jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan perangkat kita tidak berjalan dengan maksimal. Karena itu, sistem operasi harus bisa mengatur bagaimana komunikasi antar proses dan sinkronisasi aktivitas banyak proses. Lalu selanjutnya, konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain yang pertama, banyak aplikasi atau multiple application. Multiprogramming memungkinkan banyak proses sekaligus dijalankan. Proses-proses dapat berasal dari aplikasi-aplikasi berbeda. Pada sistem multiprogramming bisa terdapat banyak aplikasi sekaligus yang dijalankan di sistem komputer. Yang kedua, aplikasi terstruktur. Perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Dengan sekumpulan proses, maka tiap proses menyediakan satu layanan spesifik tertentu. Yang ketiga, struktur sistem operasi. Keunggulan strukturisasi dapat juga diterapkan ke pemrograman sistem. Beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Sistem operasi bermodalkan client atau server menggunakan pendekatan ini. Yang keempat, untuk sterilisasi satu proses. Saat ini untuk peningkatan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Thread tersebut harus dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan proses. Interaksi antar proses. Pada sistem dengan banyak proses atau konkuren, terdapat dua kategori interaksi, yaitu yang pertama, proses-proses saling tidak peduli atau independen. Proses-proses ini tidak dimaksudkan untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Pada multiprogramming dengan proses-proses independen, dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Lalu yang kedua, proses-proses saling memperdulikan secara tidak langsung. Proses-proses tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tertentu, seperti buffer, masukan atau keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama atau cooperation dalam memakai bersama objek tertentu. Kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Masalah yang dihadapi proses-proses konkurensi pada multiprogramming dan multiprocessing serupa, yaitu kecepatan eksekusi proses-proses di sistem tidak dapat diprediksi. Beberapa kemungkinan yang terjadi tidak dapat diprediksi seperti yang pertama,
Kecepatan proses pada sistem tergantung pada beberapa hal, antara lain aktivitas proses-proses lain, cara sistem operasi menangani interupsi, kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Lalu yang kedua, beberapa kesulitan yang dapat muncul diantaranya adalah pemakaian bersama sumber daya global, di mana jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta kodenya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel itu menjadi kritis. Lalu yang B, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal masukan atau keluaran tertentu dan dapat terjadi, kemudian proses A disuspend sebelum menggunakan kanal itu, jika sistem operasi mengunci kanal tersebut dan orang lain tidak dapat menggunakannya, maka akan terjadi inefisiensi. Yang C, pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan dan pemrograman kongruen lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Yang ketiga, proses-proses konkuren mengharuskan beberapa hal yang harus ditangani, antara lain yang pertama, sistem operasi harus mengetahui proses-proses yang aktif. Lalu yang kedua, sistem operasi harus mengalokasikan dan mendealokasikan beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Sumber daya yang harus dikelola antara lain, yang pertama, waktu pemroses, yang kedua, memori, yang ketiga, berkas-berkas, yang keempat, perangkat I/O. Lalu C, sistem operasi harus memproteksi data dan sumber daya fisik masing-masing proses dari gangguan proses-proses lain. Lalu yang D, hasil-hasil proses harus independen terhadap kecepatan relatif proses-proses lain di mana eksekusi dilakukan. Masalah konkurensi. Yang pertama, mutual exclusion. Permasalahan yang menjamin hanya akan ada satu saja proses yang dapat mengakses resource atau sumber daya dalam komputer dalam satu interval waktu tertentu. Yang kedua, deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut, atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati, padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Kondisi deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri proses set secara benar. Starvation. Starvation adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada satu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses-proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak berhingga, sementara proses-proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Hal ini disebabkan bias pada kebijaksanaan atau strategi alokasi sumber daya. Kondisi seperti ini harus dihindari pada sistem operasi karena tidak adil, tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menemukan kriteria yang benar, adil, dan efisien dalam suatu strategi sistem operasi. Lalu selanjutnya, penyelesaian masalah konkurensi. Pokok penyelesaian pada masalah yang terjadi ketika konkurensi berlangsung yaitu dengan mengaplikasikan main memory atau RAM. Karena proses-proses yang akan dieksekusi di prosesor akan mengantri di memori terlebih dahulu, dan tentunya jumlah prosesor baik dari segi kecepatan dan jumlah prosesor. Pada dasarnya, penyelesaian masalah konkurensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Yang kedua, tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih memudahkan penyelesaian masalah konkurensi. Metode memori bersama dapat dipakai untuk single prosesor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Penyelesaian ini tidak dapat digunakan untuk multiprosesor tanpa memori bersama atau untuk sistem tersebar. Definisi keamanan. Menurut G.G. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program,
pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Keamanan jaringan internet adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Definisi keamanan selanjutnya, keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Lalu selanjutnya masalah keamanan. Pada keamanan, terdapat dua masalah penting, yaitu yang pertama, kehilangan data atau data loss disebabkan bencana, kesalahan perangkat keras atau lunak, kesalahan atau kelalaian manusia. Yang kedua, penyusup atau intruder, berupa penyusupan pasif dan penyusupan aktif. Kalau penyusupan pasif, penyusup hanya membaca data. Kalau penyusup aktif, penyusup yang mengubah data. Lalu selanjutnya ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan tiga aspek, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau secrecy adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Lalu yang kedua, integritas atau integrity adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Lalu yang ketiga, ketersediaan atau availability adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem yang berorientasi informasi seperti SIM, DSS, dan sistem pakar atau IS. Tipe-tipe ancaman keamanan. Yang pertama, interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh, pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk. Lalu yang kedua, intersepsi. Pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tidak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contoh, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi. Yang ketiga, modifikasi. Pihak tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data. Lalu yang keempat, fabrikasi. Pihak tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan penambahan record ke file. Lalu saja mekanisme proteksi. Pada sistem komputer, banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu yang pertama, objek perangkat keras antara lain pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Objek perangkat lunak antara lain proses, file, basis data, dan lain-lain. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan atau objek atau hak. Program-program jahat. Bowles Bow 92 memberikan taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat atau malicious program. Ancaman-ancaman ini dapat
menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, program-program yang memerlukan host program, di antara lain trapdoor. Trapdoor adalah titik masuk tak terdokumentasi rahasia di satu program untuk memberikan akses tanpa metode-metode autentifikasi normal. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Debugging dan testing biasanya dilakukan pemrogram saat mengembangkan aplikasi. Untuk program yang mempunyai prosedur autentifikasi atau setup lama atau memerlukan memakai memasukkan nilai-nilai berbeda untuk menjalankan aplikasi, maka debugging akan lama bila harus melewati prosedur tersebut. Lalu selanjutnya, tetap di program-program yang memerlukan host program. Logic bump adalah logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem ketika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemui. Logik mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diautorisasi. Logic bomb menempel pada suatu program resmi yang bisa meledak ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Lalu selanjutnya, Trojan Horse adalah tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam satu program pengguna. Program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Eksekusi program yang menyebabkan eksekusi rutin rahasia ini, program-program Trojan Horse digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung, di mana pemakai dan diautorisasi tidak dapat melakukannya secara langsung. Contoh, untuk dapat mengakses file-file pemakai lain pada sistem dipakai bersama, pemakai dapat menciptakan program Trojan Horse. Trojan Horse ini ketika program dieksekusi akan mengubah izin file sehingga file-file dapat dibaca oleh sembarang pemakai. Hasilnya virus. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih. Program menginfeksi program-program lain dengan memodifikasi program-program itu. Modifikasi itu termasuk memasukkan kopian program virus yang kemudian dapat menginfeksi program-program lain. Selain hanya propagasi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan, seperti virus biologis. Pada virus komputer terdapat kode instruksi yang dapat membuat kopian sempurna dirinya. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan atau kontak dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus masuk ke program baru. Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang menukarkan disk atau mengirim program-program melalui jaringan. Pada lingkungan jaringan, kemampuan mengakses aplikasi dan layanan-layanan komputer lain merupakan fasilitas sempurna penyebaran virus. Lalu yang kedua, program-program yang tidak memerlukan host program atau independen. Yang pertama, bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Bakteria tidak secara efektif merusak file. Tujuan program ini hanya satu, yaitu mereplikasi dirinya. Lalu selanjutnya worm. Worm adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Begitu tiba, worm diaktifkan untuk mereplikasi dan propagasi kembali. Selain hanya propagasi, worm biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan untuk mereplikasi dirinya. Network worm menggunakan suatu layanan jaringan seperti yang pertama, fasilitas surat elektronik atau electronic mail facility, yaitu worm mengirimkan kopian dirinya ke sistem-sistem lain. Lalu yang kedua, kemampuan eksekusi jarak jauh atau remote execution capability, yaitu worm mengeksekusi kopian dirinya di sistem lain. Lalu yang ketiga, kemampuan login jarak jauh atau remote login capability, yaitu worm log pada sistem jauh sebagai pemakai dan kemudian menggunakan perintah untuk mengcopy dirinya dari satu sistem ke sistem lain. Kopian program worm yang baru kemudian dijalankan di sistem jauh dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dilakukan di sistem itu. Worm terus menyebar dengan cara yang sama. Network worm mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer, yaitu mempunyai fase-fase sama. Network worm juga berusaha menentukan apakah sistem sebelumnya telah diinfeksi sebelum mengirim kopian dirinya ke sistem itu. Virus dan antivirus. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengopian dirinya ke satu program lain atau lebih. Virus mengalami siklus hidup 4 fase tahap, yaitu yang pertama fase tidur atau dormant phase,
Lalu yang kedua fase propagasi atau propagation phase, lalu yang ketiga fase pemicuan atau triggering phase, yang keempat fase eksekusi atau execution phase. Tipe-tipe virus saat ini perkembangan virus masih berlanjut. Terjadi perlombaan antara penulis virus dan pembuat antivirus. Begitu satu tipe dikembangkan antivirusnya, tipe virus yang lain muncul. Klasifikasi tipe virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, parasitic virus. Merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file X. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi dieksekusi dengan mencari file-file X lain untuk diinfeksi. Lalu yang kedua, memory resident virus. Virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Lalu yang ketiga, boot sector virus. Virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem di boot dari disk yang berisi virus. Threat virus, virus yang tentunya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Lalu yang keempat, polymorphic virus. Virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus dapat melengkapi dengan alat-alat bantu penciptaan virus baru. Dengan alat bantu ini, penciptaan virus baru dapat dilakukan dengan cepat. Virus-virus yang diciptakan dengan alat bantu biasanya kurang canggih dibanding virus-virus yang dirancang dari awal. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Pendekatan yang dilakukan setelah pencegahan terhadap ancaman virus yaitu deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Yang pertama, deteksi. Begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dan cari lokasi virus. Lalu yang kedua, identifikasi. Begitu virus terdeteksi, maka identifikasi virus yang menginfeksi program. Lalu yang ketiga, penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semua atau sebelum terinfeksi. Jika deteksi virus sukses dilakukan, tapi identifikasi atau penghilangan jejak tidak dapat dilakukan, maka alternatif yang dilakukan adalah menghapus program yang terinfeksi dan copy kembali backup program yang masih bersih. Sebagaimana virus berkembang dari yang sederhana menjadi semakin canggih, begitu juga paket perangkat lunak antivirus. Saat ini program antivirus semakin kompleks dan canggih. Perkembangan antivirus dapat diperiodikan menjadi 4 generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama, sekedar scanner sederhana. Lalu generasi kedua, scanner yang pintar atau heuristic scanner. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap. Generasi keempat, proteksi penuh atau full feature protection. Lalu selanjutnya, access control. Access control pada sistem operasi mengatur kemampuan akses user dalam suatu jaringan, komputer atau aplikasi. Sistem access control pada jaringan data umumnya menggunakan firewall. Firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.